Peristiwa di tahun 12 Mei saya nggak mungkin, lupa ya, Lupakan ya? karena itu adalah ya titik balik, dalam tonggak hidup saya. Hmm. Dan itu menjadi sejarah Iya, dan bangsa ini sampai ya? hari ini pun saya merasa punya beban moral untuk memperjuangkan apa yang mereka sudah Mmm, perjuangkan, walaupun banyak teman-teman yang sudah berkhianat, oke, iya. tapi nggak apa-apa, itu pilihan dan hak mereka. Dan pada saat 13 Mei saya mau pergi pada pagi hari itu juga suasana udah Oh mencekam betul betul. karena oh ya, udah terjadi pembakaran di mana-mana ya. Mhm Orang tua mhm. juga makin takut karena jalan tuh seperti Sudah diblokir rakyat di mana-mana? udah takut keluar, udah takut diblokir, kerusuhan, penjarahan diikuti oleh kerusuhan, penjarahan dan lain-lain kan. Udah nggak bisa dibendung untuk saya harus kembali ke kampus. Pada saat kembali ke kampus, waduh itu udah ngeri juga ya kalau lihat jalanan Mhm. takut di-stop, takut Betul betul, dibakar. dari Oh, blokade di kita mana-mana. kita we really don't know what will Mhm. happen kalau kita keluar rumah gitu ya, penjarahan, pembakaran, asap udah membumbung tinggi di mana-mana. Kemudian mungkin jadi jangan bilang nggak tahu Orde Baru karena yang kemudian di hari tanggal 13 dan di tanggal 14 itu nggak cuma mahasiswa yang ditembak, tapi juga terjadi pembakaran, Mulai pembakaran di mana-mana. pemerkosaan, dan penjarahan etnis Tionghoa ya. Oke, kita lanjutkan, diskusi kita menolak lupa, yang tadi tertahan, situasi mencekam Mhm ya, tanggal 13-nya mhm. dengan teman-teman Saya diantar ke kembali lagi pemakaman ya. ya, saya kembali lagi ke Wanda kampus. kembali ke kampus. Ya udah, tanggal 13 udah mulai datang. Tapi pada saat itu jenazahnya dibawa ke kampus dulu baru ke tempat pemakaman atau gimana? Iya, jadi pada saat itu di kampus udah banyak tokoh-tokoh masyarakat hadir di Mhm. kampus. Saya ingat saya wawancara ABC Australia dan CNN Australia menceritakan bagaimana peristiwa Iya iya. pembantaian pembantaian itu terjadi. Karena banyak juga yang tidak sempat, bukan tidak sempat, tertahan di jalan untuk Ya, pergi ngantar, dan betul. itu juga dihambat. Iya iya. Kemudian mulai banyak, apa namanya, perwakilan-perwakilan Mahasiswa mahasiswa dari mana-mana, datang ya. dengan jaketnya masing-masing, menyatakan bela sungkawa Nasukawa, ya. kepada, Trisakti. Eee, Kemudian setelah itu tadi kita bikin lokakarya nasional seluruh mahasiswa di Trisakti setelah itu. Kemudian tanggal 13, 14 itu ternyata belum berakhir di tanggal 12, tanggal 13 dan 14 itu terjadi Mhm. peristiwa pembakaran, Pembakaran, ya. peristiwa penjarahan, nggak cuma di Jakarta, tapi Di hampir seluruh di Indonesia seluruh ada. Indonesia. Kota-kota besar di seluruh Indonesia terjadi peristiwa tersebut dan uh, peristiwa itu juga diikuti oleh pemerkosaan perempuan-perempuan etnis China, kemudian juga penjarahan-penjarahan Terbakar di ya mana-mana. terbakar di mana-mana dan sampai sekarang tidak bisa diadili, sampai sekarang tidak bisa diadili. Mhm. Bahkan pada saat itu yang mereka mau pergi ke, saya ingat ada seorang korban pemerkosaan yang kemudian ingin bersaksi di pengadilan internasional, kemudian meninggal dunia, mungkin dibunuh supaya tidak bersaksi, Mhm. begitu. Jadi, uh, ya kemudian serentetan setelah itu terjadi tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 kita Samarinda. juga nggak boleh lupakan korban mahasiswa juga, Ya. eee, ditembak mati dan sampai sekarang, wah Ibu Sumarsih ya, Mhm. Masih sampai sekarang masih masih setiap acara menuntut perjuangannya luar setiap hari biasa, Kamis. perjuangan HAM-nya luar biasa setiap hari Kamis, masih, anak-anak dan adik-adik mahasiswa memperjuangkan, nggak cuma anak, memperjuangkan anaknya tuh masih seperti itu gitu. Dan saya juga sedih sekali ngelihat keluarga yang ditinggalkan, keluarga para pejuang Trisakti, keluarga para pejuang Tragedi 1, para Semanggi satu, pejuang Semanggi 2. Semanggi 1 itu sampai sekarang sih sedih dan mau nangis ngelihat kehidupan mereka Hmm. ya seperti elang, ayahnya meninggal dunia nggak lama,
ibunya meninggal dunia. Kemarin Hendrawan, ibunya meninggal dunia dalam keadaan yang menyedihkan, gitu, dalam keadaan pahlawan reformasi diakui oleh negara, kemudian dalam nggak ada perhatian keadaan sama nggak sekali. ada perhatian dari pemerintah. Perhatian datang ketika pemilu hanya sebagai gimmick. Waktu 5 tahun lalu saya dengar, kalau nggak salah mereka dikunjungi Prabowo, kemudian nggak lama dikunjungi Prabowo, karena Prabowo waktu itu maju ya. Nggak lama kemudian, setelah dikunjungi Prabowo, kalau nggak salah saya baca beritanya Menteri BUMN Erick Thohir memberikan rumah para pejuang reformasi itu. Saya kaget pas kemarin teman-teman melayat ke rumah Hendrawan, ini rumah yang diberikan negara. Tidak, Bukan. ternyata rumah itu nggak pernah sampai kepada mereka. Sayang, maksudnya apa? Pemberian rumah itu cuma gimmick. Saya kaget dan shock sih. Dan itu apa yang terjadi? Memperdaya demi kepentingan politis, kemudian gimmick memberikan rumah. Karena saya ingat, saya baca beritanya, boleh dicek lagi nanti Forum Keadilan ya. Erick Thohir memberikan, katanya cuma AJB doang, tapi fisik rumah itu nggak pernah ada. Wah, itu sih udah nggak punya nurani ya, gitu, mempermainkan keluarga korban Trisakti seperti itu. Gitu. Jadi sedih juga sih. Maksudnya, ya saya yakin mereka nggak, ya is martir lah. Martir kita tahu perjuangannya. Mereka nggak mengharapkan apapun, tapi mempermainkan keluarga korban seperti itu juga jahat. Dan ya biasanya kasus-kasus seperti ini menjelang pemilu kan baik-baik lagi. Tapi kita kembali lagi dulu. Kembali lagi dulu supaya bisa cuci dosa, which is nggak bisa gitu. Dan saya juga kalau saya bicara di depan umum kayak ini lucu banget, orang nih lucu banget kayak. Tapi kan dia nggak pernah diadili, dia nggak salah dong. Dia kan nggak pernah diadili, dia nggak salah dong. Oke, Soeharto memang pernah diadili, gitu. Nggak pernah diadili. Tapi itu tahan dulu. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi dulu supaya utuh ceritanya. Nah, setelah itu tanggal 13 mereka dimakamkan. Kan setelah itu gerakan mahasiswa tidak berhenti. Ya mungkin di benak dari mereka yang membuat skenario penembakan setelah itu saya nginep di kampus 3 hari. Kan? Konsolidasi semakin erat ya. Jadi mungkin skenario di balik mereka yang melakukan penembakan itu dengan penembakan mahasiswa berhenti kan? Yes. Tapi ternyata kan enggak. Makin menjadi. Nah, makin membara. Itu dia. Apa yang terjadi setelah itu? Sampai kemudian ke DPR dan tanggal 21. Mungkin mahasiswa lain merasa wow, ciut ini gitu ya? enggak, justru enggak ciut, ya, justru semakin berani kita demonya karena udah wow, saudara kita udah ada yang meninggal di Trisakti. Itu semakin membakar semangat mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Sampai kejadian kita konsolidasi secara nasional, justru itu semakin mempererat semua universitas nasional bersatu dan berkumpul di Trisakti, bikin lokakarya mengenai HAM, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tapi itu semua memperkuat sampai kemudian terjadi tragedi 1, Semanggi. Tragedi 1 karena waktu itu kan kita menuntut Soeharto untuk turun jabatan dan waktu itu juga kita belum menerima Pak Habibie menggantikan Soeharto karena we thought that they're in the same regime gitu. Kita pengen pemerintahan yang baru pada saat itu gitu. Jadi masih ada tragedi 1 dan tragedi Semanggi yang represif juga gitu. Jadi sepertinya negara masih pengen mencoba semaksimal mungkin mempertahankan kekuasaan pada saat itu sampai kemudian kami semua berkumpul di Senayan dan nginep di Senayan, menduduki DPR RI Senayan. Sampai Pak Harto menyatakan mundur. Yes. Tapi kan setelah dia mundur kita pikir udah selesai nih perjuangan kan. Kita lupa bagaimana ya perjuangan kalau nggak dikawal ya susah karena karakter seseorang itu kan ketika
dikasih kekuasaan akan timbul aslinya, Betul. gitu nanti. Ya kita berharap, ya artinya gini, reformasi ini luar biasa hasilnya, luar biasa pengorbanannya. Pengorbanannya, ya. Darah dan air mata, nggak cuma para. Nah itu juga rentetan sebetulnya sebelum tragedi Trisakti itu kan juga ada rentetan peristiwa HAM. Kita jangan lupakan juga tuh penculikan aktivis. Persis, ya. Ya sebelum itu udah ada rentetan. Jadi Orde Baru nih kejahatan HAM-nya kan panjang. Itu. Mungkin tadi. klimaksnya di tragedi Trisakti, klimaksnya kan di Iya. situ. Tapi rentetan itu kita jangan lupa, bahkan mahasiswa jangan lupa nih anak-anak Gen Z Persis. sekarang nih rentetan peristiwa kejahatan HAM yang udah terjalin puluhan tahun sampai kemudian sebelum Trisakti ada penculikan aktivis. Penculikan aktivis 13 aktivis yang hilang sampai sekarang itu ada paman saya juga dia di Hamdun ya yang salah satu yang hilang ketika dia kampanye P3 pada saat itu gitu. Kemudian ada Wiji Tukul. Iya. Sampai sekarang yang juga tidak kembali. Ada Marsinah, ada peristiwa-peristiwa HAM seperti itu yang saya rasa Gen Z ini harus tahu peristiwa-peristiwa seperti itu sebelum kita alami kembali. Jangan sampai kita alami kembali. Gitu. Jangan sampai ketika kita alami kembali baru kita bergerak. Nah, cukup disajikan oleh sejarah untuk kita menjaga dan mencegah itu. Jangan sampai terjadi lagi. Masa mesti terjadi lagi baru kembali bergerak lagi, melakukan perlawanan lagi ya jangan tunggu terjadi. Cukup kalian membaca aja sejarah itu. Itu dia. Kalau Orde Lama itu kan butuh waktu 20 tahun ya. Bung Karno itu. Yes. 20 tahun. Dan itu juga melalui peristiwa berdarah juga. Betul. Ya kan, 1965. Lalu kemudian Orde Baru. Butuh waktu 32 tahun. Luar biasa. Itu juga berhenti karena darah dan air mata kan. Betul. Nah, ini sekarang ini kalau kita nggak Jokowi cuma butuh 2 periode menghancurkan demokrasi dan meruntuhkan konstitusi. Oke. Kita tahan Hanya dulu. butuh 2 periode, gila. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau saya sih nggak diceritakan membedakan tentara sama polisi ya sama aja ya aparatur negara yang alat negara yang sebetulnya untuk melindungi rakyatnya tapi digunakan untuk merepresi rakyatnya dengan senjata. Seolah-olah demokrasi tapi enggak demokrasi. Seolah-olah demokrasi kita di TPS padahal semuanya udah diatur sehingga semua Golkar pasti menang. Nggak mungkin P3 dan PDI pada saat itu ya pelengkap aja nggak mungkin sebelum menang. Pemilu udah tahu hasilnya. Udah tahu hasilnya seperti apa, udah pasti Golkar. ASN juga dimobilisasi untuk Golkar nggak menang, lo pecat. Hampir sama sekarang ya. Waktu itu saya pendukung Jokowi ya. Sampai dipecat dari PAN itu karena mendukung Jokowi. Kita semua ini pencinta Jokowi. Dulu semua gitu kan. Siapa yang nggak mencintai Jokowi? Orang yang satu Prabowo membawa dosa masa lampau, yang satu ada sipil, yang deso gitu ya, sederhana, ternyata tertipu. 16 tahun berbakti dan mengabdi, dipecat karena demi Jokowi. Demi Jokowi. Masa dalam hati saya Partai Reformasi, lo kalau nggak ada reformasi nggak ada tuh PAN. Tiba-tiba bergandengan dengan Prabowo. Orang yang dulu kita lawan. Aneh juga nih PAN, tapi ya udahlah. Memang pada akhirnya semua partai akan pragmatis. Tapi ya kalau Golkar pragmatis saya paham. PAN pada saat itu pragmatis saya nggak mau. Kenapa paham Golkar pragmatis paham? Kalau nggak salah saya dengar Wanda sekarang masuk Golkar dan jadi caleg. Iya. Kan Golkar dukung ini.